Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang eh, tugas tentang machine learning. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Septiar, NIM D02213887 kelas Informatika A. Baik, langsung saja, yaitu problem pertama itu komponen bisnis sistem rekomendasi otomatis produk pada e-commerce. Yang pertama itu pelanggan. Individu yang mengunjungi situs e-commerce dan mencari produk, yang kira itu produk, barang atau layanan yang dijual oleh e-commerce. Kemudian yang ketiga itu data pelanggan, informasi mengenai perilaku pelanggan seperti riwayat pencarian, riwayat pembelian, preferensi, dan ulasan produk. Kemudian yang keempat itu sistem rekomendasi, alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan rekomendasi produk berdasarkan data pelanggan. Kemudian yang kelima itu database produk. Database produk, basis data yang berisi informasi tentang produk yang tersedia, termasuk deskripsi, harga, gambar, dan atribut lainnya. Kemudian, apakah sistem rekomendasi otomatis produk memerlukan arithmetical intelligence atau hanya otomatisasi? Yang pertama itu kecerdasan buatan atau AI. Dalam bisnis rekomendasi produk e-commerce, kecerdasan buatan seringkali sangat diperlukan. AI digunakan untuk menganalisis data pelanggan dengan lebih mendalam, memahami preferensi pelanggan, dan menghasilkan rekomendasi produk yang lebih personal. Ini melibatkan teknik-teknik seperti collaborative filtering, context-based filtering, dan deep learning untuk memprediksi apa yang akan disukai oleh pelanggan berdasarkan perilaku mereka. Kedua itu otomatisasi. Otomatisasi adalah komponen yang penting dalam menyajikan rekomendasi dengan cepat kepada pelanggan, tetapi otomatisasi tanpa kecerdasan buatan mungkin akan menghasilkan rekomendasi yang kurang personal dan relevan. Breakdown, problem, flow, dan rekomendasi serta solusi. Yang pertama itu problem. Salah satu masalah utama dalam sistem rekomendasi produk pada e-commerce adalah bagaimana memberikan rekomendasi produk yang sesuai dan menarik bagi pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu flow. Yang pertama itu satu, pengumpulan data. Data pelanggan seperti riwayat pencarian, pembelian, dan ulasan produk yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua itu parsing data. Data ada analisis, di-sharing, dan dimurnikan untuk menghilangkan noise dan kesalahan. Kemudian ketiga itu algoritma rekomendasi atau supervised universal learning. Supervised learning jika ada data yang telah dibeli dengan pembelian atau penilaian produk oleh pelanggan, pendekatan supervised learning dapat digunakan untuk membangun model rekomendasi berdasarkan pola-pola yang ada. Kemudian itu unsupervised learning. Jika tidak ada label yang tersedia, metode unsupervised learning seperti collaborative filtering atau context-based filtering dapat digunakan untuk mengelompokkan produk atau pelanggan berdasarkan kesamaan mereka. Kemudian yang keempat itu penghasilan rekomendasi. Produk-produk yang direkomendasikan dipilih berdasarkan hasil dari algoritma rekomendasi. Kemudian yang kelima itu pengajian rekomendasi. Rekomendasi produk ditampilkan pada pelanggan biasanya dalam bentuk daftar produk terkait atau sebagai bagian dari pelanggan berbelanja. Kemudian itu rekomendasi atau solusi. Yang pertama itu implementasikan sistem rekomendasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi rekomendasi produk. Kemudian yang kedua itu gunakan teknik deep learning untuk memahami preferensi pelanggan yang lebih kompleks seperti gambaran produk atau ulasan. Ketiga itu pertimbangkan penggunaan teknologi NLP (Natural Language Processing) untuk menganalisis ulasan pelanggan dengan baik dan memahami sentimen terkait produk. Kemudian yang keempat itu selalu uji dan evaluasi kinerja sistem rekomendasi secara berkala dan perbarui model rekomendasi untuk mencerminkan perubahan dalam perilaku pelanggan dan katalog produk. Kemudian yang kelima itu
Prioritaskan privasi pelanggan dan keamanan data dalam pengumpulan dan penggunaan data pelanggan untuk rekomendasi. Kemudian, dengan menggunakan kombinasi kecerdasan buatan dan otomatisasi, sistem rekomendasi produk pada e-commerce dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih baik kepada pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kemudian itu ada problem 2, komponen bisnis sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat. Yang pertama itu laporan masyarakat, informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait berbagai isu seperti kejahatan, gangguan lalu lintas, kecelakaan, dan peristiwa lainnya. Kemudian itu pengumpulan data. Proses pengumpulan laporan masyarakat dari berbagai sumber termasuk aplikasi seluler, situs web, atau panggilan telepon darurat. Kemudian yang ketiga itu pengolahan data. Analisis data laporan masyarakat untuk mengidentifikasi jenis laporan, lokasi dan waktu, dan informasi yang relevan lainnya. Kemudian yang keempat itu sistem identifikasi otomatis. Perangkat lunak atau algoritma yang digunakan untuk mengenali dan mengklarifikasikan laporan masyarakat dengan otomatis. Kemudian yang kelima itu pihak berwenang, identitas atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani laporan masyarakat seperti polisi, pemadam kebakaran, dan lembaga keamanan lainnya. Kemudian, apakah sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat memerlukan aritmetik, intelligence, atau hanya otomatisasi? Kemudian yang pertama itu kecerdasan buatan atau AI. Sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat dapat sangat menguntungkan dari kecerdasan buatan. AI dapat digunakan untuk mengenali pola dan laporan masyarakat yang kompleks, mendekati kata kunci, dan memahami konteks dari laporan. Ini memungkinkan untuk mengklarifikasikan laporan dengan baik dan tepat serta memberikan respon yang lebih efisien. Kemudian otomatisasi. Otomatisasi adalah komponen yang kunci dalam sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat untuk memproses dan mengklarifikasikan laporan dengan cepat. Namun, otomatisasi sendiri mungkin tidak cukup untuk memahami laporan yang lebih kompleks atau yang memberikan rekomendasi yang tindakan yang sesuai. Yaitu breakdown, problem, flow, dan rekomendasi dan solusi. Yang pertama itu ada problem. Problem, salah satu masalah yang utama dalam sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat adalah bagaimana mengenali dan mengklarifikasikan laporan dengan akurat dan memberikan respon yang tepat waktu. Yang pertama itu flow. Flow, pengumpulan laporan masyarakat. Laporan masyarakat dikumpulkan melalui berbagai saluran. Yang kedua itu pengolahan data. Data dari laporan masyarakat diproses dan mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti lokasi, waktu, jenis, kejadian, dan informasi lainnya. Kemudian itu, ketiga itu sistem identifikasi otomatis atau AI. Yang pertama itu penggunaan model machine learning. Model machine learning dapat digunakan untuk mengklarifikasikan laporan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data pelatihan. Kemudian itu ada analisis konten. Analisis teks dapat digunakan untuk mengklarifikasikan kata kunci atau pola dalam laporan yang mengidentifikasikan jenis laporan. Kemudian yang keempat itu klarifikasi laporan. Laporan diberi label atau diklarifikasikan berdasarkan jenisnya seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan bencana alam. Kemudian yang kelima itu notifikasi dan pihak berwenang. Laporan yang telah diklarifikasikan dikirimkan kepada pihak berwenang yang relevan untuk mengenali situasi. Kemudian yang keenam itu respon pihak berwenang. Pihak berwenang mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan jenis laporan seperti mengirimkan bantuan darurat dan menyelidiki kejahatan. Kemudian itu rekomendasi solusi. Yang pertama itu implementasikan sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengenali dan mengklarifikasikan laporan dengan lebih akurat. Kemudian yang kedua itu gunakan teknik natural language processing atau NLP untuk memahami teks laporan dengan lebih baik dan mengidentifikasi kata kunci yang mengidentifikasi jenis laporan. Kemudian yang ketiga itu terapkan otomatisasi dalam proses pengolahan data dan pengiriman laporan kepada pihak yang berwenang dan mempercepat respons. Kemudian yang keempat itu lakukan pelatihan rutin untuk model machine learning menggunakan data laporan yang baru untuk meningkatkan akurasi identifikasi. Kemudian yang kelima itu tetap perbaharui sistem sesuai dengan perubahan dan jenis laporan masyarakat dan berikan pelatihan kepada staf yang menangani respons terhadap laporan tersebut.
Kemudian yang terakhir itu, dengan menggabungkan kecerdasan buatan dan otomatisasi, sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat dapat membantu pihak berwenang merespon kejadian dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Demikian video ini yang bisa saya buat. Jika ada tutur kata atau salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.